Saudara, bagaimana kemudian suasana Kamtibmas di wilayah Sukolilo termasuk juga di Pati secara umum pasca tragedi yang terjadi ini? Saya akan berbincang dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Ikuti saya, saudara. Sudah bersama saya Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Pak Kapolda, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Kapolda. Selamat siang, sehat. Terkait dengan perkembangan kasus Sukolilo, Pak, bagaimana perkembangannya, termasuk apakah ada potensi penambahan jumlah tersangka dari 10 yang sekarang? Untuk kasus Sukolilo sekarang masih kita amankan, ya, kita lakukan upaya paksa 10 orang. Dengan bukti 10 orang itu, penyidik kita sudah mengantongi beberapa nama yang itu nanti kita jadikan suatu rangkaian, suatu peristiwa sehingga di Sukolilo akan benar-benar terang benderang pelaku yang melakukan 170 di Sukolilo itu sendiri. Oke, ini kan kalau kita lihat video amatir saat itu ada banyak ya warga yang berkumpul di sana. Itu apakah kemudian sudah juga mereka yang semua ada dalam video diperiksa? Tidak serta-merta video itu kita justifikasi mereka tersangka. Video merupakan salah satu alat bukti petunjuk. Di samping ada keterangan lain, saksi, kemudian persesuaian daripada video dan keterangan yang lain, yang tentu tugas polisi adalah menggali apakah di antara video, kemudian persesuaian saksi itu ditemukan adanya bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup. Bisa saja bahwa video tidak semuanya orang akan melakukan tindak pidana. Ada yang hanya menurun dari jauh, ada yang bergerombol dan lain sebagainya. Sehingga justifikasi inilah yang menjadi dasar kita. Jangan sampai Sukolilo itu serta-merta ditreatmentkan, dijadikan sarana bahwa dia semuanya adalah pelaku. Oke, artinya video itu masih juga terus diselidiki oleh polisi? Masih. Dan itu sebagai batu panjatan kita, ya, sebagai alat kita untuk mengcounter atau membuktikan bahwa benar dalam video itu ada beberapa tersangka yang sudah kita kantongi. Anda begitu concern untuk bicara soal mengembalikan citra Pati. Anda begitu concern bicara soal mematahkan stigma negatif di sana. Ada apa Pak Kapolda? Karena begini, kejadian di Pati ini bisa menimpa di mana saja. Ini masalahnya. Jadi kalau bahasa psikologi massa itu hostile aggression, bisa menimpa dan dibuat oleh siapapun. Contohnya misalnya teriak maling, contohnya teriak rampok, sehingga serta-merta masyarakat kita menghakimi daripada emosi massa. Nah ini sehingga saya datang ke sana, saya melihat ternyata di daerah Sukolilo masih banyak tokoh masyarakat yang baik, masih banyak perangkat pemudanya yang baik, masih masyarakatnya ya bersosialisasi tanpa merangkul hukum. Artinya bahwa treatment atau kejadian ini dilakukan oleh sekelompok emosi massa yang tugasnya kita buat terang benderang. Pak Kapolda, stigma negatif seperti itu kan tidak muncul begitu saja. Pasti ada hal yang melatar belakangi. Banyak beredar isu bahwa memang di sana polisi saja katanya enggan masuk karena ada banyak pelaku kejahatan di situ. Konfirmasi Anda soal itu? Jadi begini, saya sudah kumpulin, ya, tidak hanya pada saat ini. Saya punya konsep sejak saya sebagai Kapolda itu konsep polisi hadir. 3 pilar untuk seluruh wilayah Jawa Tengah sudah saya masukin, termasuk wilayah Sukolilo. Jadi 3 pilar itu ada Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Lurah. Artinya anggota kita diterima di sana. Dan setelah saya kumpulkan, mereka mengatakan bahwa itu adalah kasuistis. Kasuistis, tidak bisa digeneralisasi bahwa anggota tidak pernah masuk ke sana. Kemarin kejadian itu kan sebenarnya korban itu sudah melapor di Jakarta Timur sejak 4 bulan yang lalu. GPS-nya korban itu nyala di wilayah Sukolilo. Datanglah dia ke Sukolilo karena dia punya serep, diambil sendiri itu mobil, diteriakin maling. Itu permasalahannya. Memang di situ tanda kutip, ya, bahwa satu tidak ada koordinasi dengan Polri, yang kedua masyarakat sudah terprovokasi oleh adanya emosi massa sebagaimana tak sampaikan tadi, hostile aggression muncul saat itu yang meletup. Anda sempat berkunjung ke sana, ya? Terus kemudian ada statement Anda bicara soal mengembalikan citra Pati dan sebagainya.
Ini kemudian upaya kepolisian dengan Polda sudah sejauh mana Pak soal itu? Karena sekali lagi tentu dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat di sana. Dalam hal ini Polda tidak bisa berdiri sendiri ya, kita sudah gandeng para pemuka masyarakat, kemudian pemerintah kota kabupaten, bupati pun sudah saya ajak dialog di sana, kemudian tokoh masyarakat saya ajak ke sana, kemudian menyuarakan bahwa ini merupakan pekerjaan bersama. Artinya tidak cukup Polda Jawa Tengah menegakkan hukum, sementara kita tidak lakukan pembinaan. Jadi Babinsa, Babin Kamtibmas lewat Direktorat Binmas kita, termasuk Brimob pun saya turunkan dalam rangka bakti sosial. Jadi untuk recovery mereka, satu, untuk memulihkan kembali bahwa di sana tidak ada apa-apa. Dan itu berhasil. Kemudian yang kedua, kita berusaha ya, koordinasi dengan Kominfo, terkait dengan tulisan Sukolilo Kampung Maling. Ya. Kita sudah ajukan, tinggal ACC mungkin ya, secara koordinasi lisan sudah, nanti akan kita tindak lanjuti dengan surat, tentu tidak hanya Polri ya, nanti akan kita gandeng stakeholder yang lain. Anda menjamin bahwa tidak seseram itulah Sukolilo. Betul. Terima kasih Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak Kapolda. Terima kasih. Stigma terlanjur disematkan pada Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Bagaimana kemudian harusnya memulihkan stigma ini agar warganya tentu tidak mendapat dampak yang negatif. Saya akan perbincangkan ini bersama dengan sosiolog dari Universitas Diponegoro Semarang, Triyono Lukmantoro. Ikuti saya. Sudah ada di hadapan saya sosiolog dari Universitas Diponegoro Semarang, Triyono Lukmantoro. Pak Triyono, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak Triyono. Ya, baik. Kita bicara soal Sukolilo, spesifiknya Sumber Suko ya, Desa Sumber Suko yang saat ini mendapat stigma begitu negatif, utamanya di media sosial. Anda melihat stigma seperti itu, seberapa besar itu berpengaruh pada penduduknya? Iya, saya mau mengklarifikasi dulu konsep stigma. Stigma pasti negatif, Mbak. Jadi kalau stigma negatif itu justru redundan dan semakin membebani masyarakat. Nah, saya kira memang ini semua gampang menjalar, apalagi dengan cap-cap yang bombastis. Kampung bandit, kampung perampok, apalagi kampung penadah dan sebagainya seperti itu. Dan itu akhirnya tidak hanya pada Sukolilo atau pada desa itu sendiri, Mbak, tapi ke Sukolilo, kemudian bahkan bisa meluas ke Pati bahkan nanti dan sebagainya. Mungkin iya, tapi memang harus ditelusuri lagi lebih dalam. Apakah itu sebagian besar masyarakat, apakah itu sebagian kecil, dan kemudian biasanya ada generalisasi, dan hal yang negatif itu gampang digeneralisasi, apalagi media sosial. Ini orang belum pernah ngecek ke sana, kemudian dengan kreativitas kata, dengan kreativitas frasa gitu, ada yang memberikan cap-cap seperti itu, bahkan sampai di Google Map. Iya, betul. Wah, itu kan mengerikan sekali, artinya mengerikan bahwa yang sama sekali menjadi korban, akhirnya adalah masyarakat yang sama sekali tidak tahu, atau yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kasus itu, Mbak. Tapi selama ini, sebelum ini jadi booming, viral di media sosial, apakah warga Jawa Tengah, Anda juga begitu, sering mendengar bahwa wilayah itu memang ada pelaku kejahatan atau hal seperti itu? Iya, saya dengar dari rekan saya juga bahwa di sana memang tempat penadahan. Kayak seperti showroom akhirnya. Ada mobil, ada sepeda motor sekian banyak dan sebagainya. Dan itu terbuka loh, Mbak. Kalau itu adalah, mohon maaf, barang dari hasil kejahatan, apapun namanya, entah itu pencurian, entah itu perampokan, pembegalan, dan sebagainya, kan tidak berani. Artinya di sini kan mereka tidak sendirian masyarakat. Artinya tidak sendiri apa? Kita tahulah siapa yang menjadi petugas keamanan, siapa yang menjaga ketertiban, siapa yang mengusut tindakan-tindakan hukum atau pelanggaran hukum dan sebagainya. Masyarakat berani seperti itu karena dapat dukungan. Dukungannya siapa bisa kita duga kan? Saya pernah membaca bahwa ketika ada stigma yang muncul, itu ada dua efek yang bisa muncul. Yang pertama, orang akan berusaha menentang stigma itu dengan menunjukkan kebalikan. Ada juga yang mengafirmasi stigma itu dengan membuktikan bahwa memang seperti itu, gitu. Ya. Bagaimana melihat konsep itu? Kalau kita melihat itu, memang itulah yang dinamakan dengan fungsi dari kejahatan. Ada yang kemudian
membenarkannya, ada yang kemudian melawannya. Tapi saya kira kita harus menolong masyarakat yang jumlahnya jauh lebih besar, jauh memberikan mereka manfaat bagi kota atau Kabupaten Pati misalnya, bagi daerah Sukolilo misalnya dan sebagainya. Jadi sebaiknya stigma-stigma yang katakan saja memberikan aib, memberikan keburukan, label-label yang tidak pasti atau dalam bahasa sosiologisnya mendiskreditkan itu harus ditentang menurut saya. Dan cara menentangnya ya dengan bantuan masyarakat itu sendiri, pemerintah, polisi, terutama media. Kalau kita ngomong ini kan pencitraan, sebenarnya masyarakat tahunya dari mana sih? Dari media istilah-istilah ini. Dari mana? Google Map kan juga media kan itu. Iya. Kalau pemerintah bisa apa? Pemerintah bisa melakukan penegakan hukum, bisa melakukan misalnya pendekatan kepada tokoh-tokoh di sana, didekati supaya apa? Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ini juga terlibat dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau tidak, nanti semakin terpuruk gitu loh. Jadi peristiwa kemarin yang terjadi di Sukolilo harusnya bisa menjadi titik balik ya? Oh iya, blessing in disguise artinya apa? Ini adalah berkat tersembunyi. Artinya berkat tersembunyi apa? Karena peristiwa itu walaupun juga kejahatan, akhirnya juga terungkap kejahatan yang lebih besar, yang lebih memakan materi, kemudian rasa malu, harga diri, martabat itu kan nggak bisa dibeli dengan uang, Mbak. Baik, kita tentu berharap setelah peristiwa ini berlalu tidak ada lagi kasus serupa, karena kita lihat juga masih sangat banyak ya terjadinya main hakim sendiri di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Main hakim sendiri kan bukan karena tanpa sebab, Mbak. Ya. Karena tidak percaya pada hukum yang formal. Kemudian ya namanya main hakim sendiri gitu kan, akhirnya masyarakat membuat peradilan sendiri dan itu karena ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga sosial, hukum dan sebagainya itu yang membuat masyarakat jadi marah. Jadi ini evaluasi menyeluruh menurut Anda? Oh iya, sangat. Jangan hanya bebankan evaluasinya pada masyarakatnya, tapi polisi, pemerintah juga harus sadar berarti ada kekurangan. Iya, di situ. betul. Terima kasih Pak Triyono Lukmantoro, sosiolog dari Universitas Diponegoro sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak. Iya, terima kasih Mbak.